Ini memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya Lisa dari kalangan yang absen 20. Saya Alfa Nabila, absen 10. Saya Asma Fatma. Saya Alina Kusnakia, absen 8. Saya Anissa Ulkamila, absen 6. Saya Nata Sabina, absen 34. Saya Alicia Ibrahim, absen 20. Saya yang Miraisa, absen 23. Saya Alicia Nurusani, absen 3. Dan ada dua teman kami yang berhalangan hadir hari ini, yaitu Yordanio absen 25 dan Kailan absen 35. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Putra dari Kiai Haji Abdul Dahlan. Nama kecilnya ialah Muhammad Daris, keturunan ke-12 dari Maulana Al-Qadiri. Organisasi yang telah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ialah Muhammadiyah, Aisyah, dan lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Pada usia 15 tahun, beliau pergi haji dan menetap selama 5 tahun. Ketika kepulangannya kembali ke kampung pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau kembali pergi ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada tahun 1903, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil, dan dia dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional yang mendirikan Asia. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johanna, Siraj Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, yaitu janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Kerapia. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan ibu Nyai Aisyah, yaitu adik ajengan penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Pakualaman Yogyakarta, dan beliau dimakamkan di Karangkajen Yogyakarta. Sebagai seseorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamaitul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Saya ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali menuntut ajaran Al-Hadis dan Al-Quran. Perkumpulan ini bertetapan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Berbagai fitnah menyerang Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti kiai palsu dan seolah-olah ingin membuat agama baru. Tapi Kiai Ahmad Dahlan tetap sabar meskipun banyak orang yang ingin membunuhnya. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini berawal dari keprihatinan Ahmad Dahlan terhadap praktik keislaman masyarakat yang masih bercampur dengan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam serta rendahnya pendidikan umat Islam pada saat itu. Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam, memajukan pendidikan serta kesejahteraan umat. Kini Muhammadiyah telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan berbagai amal usaha lainnya. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum dengan surat ketetapan nomor 28 22 Agustus 1914. Namun, organisasi ini hanya dapat bergerak di Yogyakarta saja. Perkumpulan-perkumpulan dan jamaah-jamaah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, di antaranya ini. Muhammadiyah makin lama makin berkembang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921 menyetujui hal tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui bidang pembaruan diri Islam dan pendidikan, maka pemerintah menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961.
Dasar-dasar penetapan pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu 1. Mempelopori kebangkitan umat Islam, 2. Banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, 3. Mempelopori amal usaha, sosial dan pendidikan, 4. Mempelopori kebangkitan wanita Indonesia yang berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, pendidikan sebagai kunci utama kemajuan. Yang kedua, pembaruan dan purifikasi agama. Yang ketiga, gerakan sosial dan kesejahteraan. Yang keempat, organisasi dan mobilisasi umat. Yang kelima, integrasi iman dan ilmu. Yang keenam, pemberdayaan perempuan. Teladan yang dapat diambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, kepemimpinan yang tulus dan berdedikasi. Yang kedua, semangat tinggi dalam belajar. Yang ketiga, semangat tinggi dalam menghadapi berbagai rintangan. Yang keempat, menjadi pelopor kebangkitan umat Islam. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.